hikmah yang ke-207 daripada kitab Al-Hikam Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. La tastabti' minhu an-nawal walakin istabti' min nafsika wujud al-iqbal. La tastabti' minhu an-nawal walakin istabti' min nafsika wujud al-iqbal. Jangan kamu menganggap terlambat satu pemberian daripada Allah, akan tetapi lihatlah keterlambatan pada dirimu ketika kamu tidak menuju dan menerima serta redha daripada ketentuan Allah pada pemberian. Janganlah kamu menganggap terlambat satu pemberian dari Allah. Setiap orang memiliki keperluan dan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu disyariatkan kita berdoa. Hajat dan keperluan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap makhluk, bukan hanya mukallaf jin dan manusia, tetapi seluruh makhluk itu memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya daripada sekian makhluk yang perlu kepada Allah terbagi kepada dua bahagian. Ada makhluk yang mukallaf dan makhluk yang tidak mukallaf. Makhluk yang mukallaf maksudnya yang diberi akal dan juga baligh adalah manusia dan jin. Makhluk yang tidak mukallaf adalah makhluk yang tidak bergerak seperti manusia, yang tidak punya keistimewaan seperti manusia, gunung ganang, binatang, langit, bumi. Semua makhluk yang tidak mukallaf seperti manusia, tak ada kelebihan yang Allah beri kepada seperti Allah beri kepada manusia, yaitu akal fikiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia sebagai makhluk mukallaf, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu semua fakir kepada Allah. Alif lam di sini ayuhan nas lil jins, yang kepada seluruh manusia, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, tanpa terkecuali. Antumul fuqara, kamu semua fakir. Kelebihan yang ada pada manusia, pada kekayaan, kekuatan, bukanlah ia datang daripada manusia itu, tetapi itu satu pemberian yang kalau diambil oleh Allah dalam sesaat tak boleh buat apa. Manusia bila diambil kesehatannya oleh Allah tidak boleh berbuat apa-apa kecuali cari dokter untuk kasih sembuh. Bila tak berjaya dengan dokter, cari alternatif. Bila tak ada alternatif, buat apa saja dia ingin mencari kesembuhan, ia menunjukkan kelemahan yang ada pada dirinya. Antumul fuqara'u ilallah, kamu semua itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang yang merasa dirinya mampu karena diberi apa kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa mampu tanpa Allah, adalah orang yang sombong. Di dalam kita merasa perlu dan fakir kepada Allah, maka manusia di sini berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam permintaan ada beberapa sikap yang ada pada manusia. Ada kalanya manusia bila meminta memaksa untuk diberi, dan kalau tidak diberi dia komplain. Ada manusia yang kalau meminta, kalau sudah perlu kepada Allah meminta, dan bila meminta dia menghalalkan segala cara untuk dapat. Ada manusia yang kalau perlu kepada Allah dia minta, yang kalau tak diberi dia akan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dia marah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang meminta tidak mengenali kata tak mau, ditolak permintaannya. Permintaan seperti ini adalah permintaan orang-orang yang tak mengenali adab dalam meminta dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah itu adalah Tuhan,
bukan tempat untuk kita perintah dia apa yang kita mahu. Dia Tuhan. Dia yang maha memerintah. Dia yang maha menentukan. Dia yang maha memberi dan dia juga maha tidak memberi. Al-Mu'ti Allah yang maha memberi. Al-Mani' yang mencegah juga Allah. Yang memberi manfaat adalah Allah. Yang mengizinkan dengan takdirnya terjadi mudarat juga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang mempengaruhi Allah pada pemberiannya atau tidak memberi. Bila manusia menyikapi permintaan kepada Allah dengan cara yang pertama tadi, maka dia sudah tidak memahami adab di dalam berdoa. Oleh sebab itu dikatakan la tastabti' minhun nawal. Kamu jangan merasa terlambat, jangan menganggap adanya keterlambatan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bila kamu minta tidak diberi. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada berbagai macam permintaan yang diminta oleh para anbiya dan ada yang diberi cash. Ada yang diberi setelah dia wafat. Ada yang diberi nanti di akhirat. Dan ada yang tidak diberi permintaannya. Walaupun yang meminta itu Nabi, tak ada siapa yang memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk memberi atau tidak memberi. Nabi Isa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ya Allah, turunkan kepada kami makanan daripada langit untuk kami jadikan hidangan. Dalam surat Al-Quran dinamakan surat Al-Ma'idah, hidangan. Menceritakan tentang hidangan yang turun daripada langit disediakan oleh Allah untuk Bani Israel. Nabi Isa minta diberi cash. Baginda Rasulullah minta hujan, turun hujan saat itu juga. Pemberian cash. Ada permintaan yang diminta dalam kondisi yang diminta itu, kalau ikut hukum akal, perkara itu mustahil. Tetapi kalimat mustahil ini hanya ada pada manusia, dia tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria dalam usianya sudah lanjut, istrinya mandul, yang diminta zuriyah. Kira-kira apa yang membolehkan dia secara normal untuk mendapatkan permintaannya itu? Sudah tua yang tidak mampu, dan yang kedua istrinya mandul. Satu daripada dua ini sudah menjadi sebab yang kuat untuk menghalang dia mendapatkan zuriyah. Apatah lagi kedua-duanya. Lebih daripada itu istrinya pun tua juga. Allah berfirman, wa aslahna lahu zaujah. Kami sehatkan istrinya, disembuhkan daripada penyakitnya, sehingga boleh mengandung dan boleh melahirkan dan diberi nama Yahya. Al-Quran menceritakan juga tentang doa yang secara zahirnya itu mustahil, tapi ia tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada permintaan yang diminta di dalam Al-Quranul Karim oleh Nabi, tapi dikabulkannya Nabi itu sudah tiada, sudah wafat nabinya. Permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'al hadza Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Selepas bangun Ka'bah, katanya, ya Allah, utuskanlah di tengah-tengah mereka ini seorang nabi daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan juga hikmah, serta mensucikan hati dan jiwa. Permintaan itu dikabulkan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW ribuan tahun setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tetap doa itu dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut lambat, tak nampak Nabi Ibrahim. Ada permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ada 3 permintaan yang diminta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 daripada 3 diterima, 1 daripadanya tidak. Nabi minta, ya Allah, janganlah engkau azab umatku daripada azab yang turun daripada atas yang menghancurkan semua. Katanya, aku terima. Ya Allah, janganlah engkau turunkan azab daripada bumi yang boleh membinasakan semua umatku. Katanya, aku terima. Ya Allah, janganlah engkau hukum umatku dengan pertelingkahan, perpecahan dan perselisihan. Kata Allah, itu ketentuan yang akan terjadi kepada umatmu. Dan dalam hal ini ada doa yang cash dikasih, ada doa yang zahirnya mustahil tapi dikasih juga, ada doa yang dikasih di dunia setelah wafatnya yang berdoa, ada yang tidak diterima dengan hikmahnya, ada yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Intinya macam-macam pemberian yang diberikan oleh Allah. Innal ata imdaduhu mutanawwi'un ya husna hadzakal atal mutanawwi'i. Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, sesungguhnya pemberian itu bentuknya macam-macam. Tidak semestinya pemberian itu sesuai dengan apa yang kita minta. Kadang-kadang pemberian itu adalah dengan tidak diberi. Sesungguhnya sebaik-baik pemberian adalah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam bentuk tidak diberi. La tastabti' minhu an-nawal. Janganlah kamu sekali-kali menganggap keterlambatan satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah bersabda, "Sallallahu wa anta muqinun bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu itu dikabulkan. Nabi mengajarkan kepada kita adab dalam berdoa itu yakin kabul. Memahami yakin kabul bukan kita memahami makbul itu kalau diberi sesuai dengan yang kita minta. Tidak. Makbul itu doa yang diterima oleh Allah dan diberi mengikut dia punya suka, ikut kehendaknya. Yang kadang-kadang doa orang itu dimakbulkan walaupun tidak diberi. Walaupun tidak diberi. Ada kalanya orang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberi karena Allah sayang kepada dia. Yang kalau diberi dia boleh telajak. Yang kalau diberi dia boleh menyimpang. Yang kalau diberi dia boleh makin jauh dari Allah. Jadi tak diberi supaya dia dengar terus merintih doa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudah dalam Al-Qur'anul Karim juga seorang suami istri yang menginginkan adanya zuriyah dan dapat pun zuriyah itu, namun akhirnya anaknya itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Budak kecil main, Nabi Khidir pergi bunuh budak itu. Yang dinanti-nanti sekian lama. Allah memberitahukan hikmah di sebalik yang berlaku. Kalau ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Itu budak kalau membesar dia boleh menyebabkan kekufuran kepada ibu bapanya yang beriman. Karena kasih sayangnya orang tua itu kepada anak, itu anak boleh menjadi sebab mempengaruhi orang tuanya menyimpang daripada iman. Jadi dibunuhnya itu anak oleh Khidir, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan ibu bapanya yang ingin anak. Yang ingin anaknya hidup, yang ingin anaknya membesar, yang ingin anaknya dewasa. Tapi kembalinya itu kepada orang tuanya yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya, justru sebaliknya. Allah berkehendak untuk ibu bapa ini diberikan yang lain daripada anak itu, yang katanya dalam sejarah setelah mereka berdua redha dengan ketentuan Allah seperti itu, diberikan oleh Allah zuriyah, yang daripada zuriyahnya ramai daripada para anbiya yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua pasangan ini yang redha dengan
diambil apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. La tastabti minhu an-nawal. Jangan kamu menganggap keterlambatan satu pemberian daripada Allah, akan tetapi tengoklah rasa keterlambatan pada diri kamu, wujud al-iqbal, untuk kamu sentiasa redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kamu kena segera, yang itu kamu jangan terlambat. Jangan kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tak kunjung tiba pemberian, kita pun komplain, kita pun tanya, kita pun juga buruk sangka, kita pun sudah lama berlalu, kita punya rasa sifat yang tidak baik kepada Allah, sudah lama baru sadar, iya ya, mungkin ada hikmahnya. Lambat Anda meyakini begitu. Time tidak diberi itu kita harus bagaimana? Ada hikmahnya. Minta sehat tidak diberi, ada hikmahnya. Minta kaya belum dapat juga, ada hikmahnya. Minta solve problem tak selesai lagi, ada hikmahnya. Intinya, kalau ini kata orang awam, kalau mengatakan iblis itu minta kepada Allah dikasih, itu akan orang beriman minta kepada Allah tak dikasih. Iblis itu minta panjang umur dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo orang beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak akan minta tak dikasih. Cuma pemberian itu adalah bermacam-macam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita dawamul iqbal, istiqamah dalam redha, dalam menyikapi adab meminta dan berdoa kepada Allah, dan peluang untuk memperbanyak berdoa di bulan Ramadan. Doa orang berpuasa mustajab. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa kita. Di dunia dimustajabkan, di akhirat dimustajabkan, di barzakh dimustajabkan, di syurga dimustajabkan. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.